Baiklah, kita mulai. Pada zaman dahulu, jauh sebelum peradaban modern seperti sekarang, di dalam sebuah desa terdapat 3 orang nenek-nenek tua sekitar usia 87 tahun yang belum pernah menikah. Sedari kecil sampai usia 87 tahun ini, 3 nenek-nenek ini memang selalu bermain bersama sehingga lupa bermain. Tahu-tahu usianya sudah 87 tahun. Coba ada bayangin, main doang sampai 87 tahun. Waduh, kita nggak habis pikir ya. Ya, namanya juga dongeng. Apa aja saya kata, ya maafin ya. Sehingga pada satu waktu, di antara satu nenek ini menyadari bahwa usia mereka semakin menua. Mereka menyesal dari muda sampai di usia 87 tahun ini belum pernah mendapatkan jodoh. Akhirnya nenek ini memiliki sebuah keinginan, andaikan ada sebuah permintaan, ada sebuah permohonan, saya ingin kembali muda seperti usia 30 tahunan. Dan pada suatu ketika, di antara satu nenek ini mendapatkan sebuah informasi bahwa ada sebuah gunung bernama Gunung Rakada. Terdapat sebuah telaga di tengah-tengahnya yang dapat mengabulkan sebuah permintaan atau permohonan. Mendengar kisah seperti itu, akhirnya 3 nenek-nenek tua ini tidak lama-lama lagi langsung bergegas menuju ke arah Gunung Rakada. Singkat cerita, sesampainya menuju Gunung Rakada, di bawah kaki Gunung Rakada terdapat sebuah gubuk kecil yang didiami oleh seorang kakek tua berusia 196 tahun bernama kakek Bakara Sakada. Di antara satu nenek ini bertanya kepada kakek Bakara Sakada, benarkah informasi dari masyarakat bahwa di atas Gunung Rakada terdapat sebuah telaga permintaan yang dapat meminta permohonan? Kakek Bakara Sakada pun bilang benar bahwa di atas Gunung Rakada terdapat sebuah telaga permintaan. Jika kalian ingin ke sana, dakilah gunung itu, tapi ingat, hati-hati, gunung itu licin dan banyak tebing-tebing yang tidak ada pepohonan. Sesampainya kalian nanti di atas Gunung Rakada, bertemulah kalian dengan sebuah telaga permintaan. Ketika kalian sampai di telaga itu, silahkan kalian berlari menuju arah telaga sambil melompat. Dan ketika saat melompat, mintalah permintaan sampai kalian menyebur ke dalam sebuah telaga itu dan kembali ke permukaan dengan bentuk yang berubah. Ingat dan catat, hati-hati ketika melompat karena di sana batunya licin. Dan 3 nenek-nenek itu pun berangkat menuju ke atas Gunung Rakada. Sampailah mereka di sebuah telaga yang dinamakan Telaga Permintaan, yang jalannya bebatuan dan licin, yakni adalah Telaga Permintaan. Singkat cerita, nenek pertama pun lompat sambil meminta permintaan. Aku ingin cantik seperti usia 30 tahun. Langsung biur suara air. Dan disusul dengan nenek kedua. Dia juga melompat sambil meminta permintaan. Aku ingin cantik seperti usia 30 tahun. Dan seperti inilah tampilan nenek pertama dan nenek kedua. Cantik seperti usia 30 tahunan. Dan kini mendekati akhir cerita, giliran nenek yang ketiga. Iya, nenek yang ketiga. Nenek yang ketiga ini orangnya latah, kagetan ketika dia berlari menuju arah telaga. Dan ketika saat melompat, kakinya terpleset. Dan dia salah sebut. Dan dia menyebut sebuah kata, kontol, pure. Masuklah dia ke dalam air dan timbullah dia ke permukaan dengan bentuk yang seperti ini. Seiring waktu berjalan, orang-orang yang melihat wanita ini memanggil wanita ini dengan sebutan Nona Kontol karena mirip dengan alat kelamin atau torpedo laki-laki. Pada zaman itu, torpedo laki-laki belum ada namanya. Dan untuk mengenang si Nona ini, maka alat torpedo laki-laki disebut dengan kontol. Jadi cerita ini sama sekali tidak mengandung unsur jorok, tidak mengandung unsur porno ataupun semacamnya yang negatif. Jadi ini hanyalah sebuah cerita dongeng fiksi yang tidak nyata di dunia nyata, yang tidak ada di dunia nyata. Cerita ini dikarang melalui
orang-orang terdahulu, masyarakat-masyarakat terdahulu, dan diceritakan kepada masyarakat-masyarakat yang lainnya sehingga sampai generasi saya. Dan inilah ceritanya. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon bantuannya untuk like, share, and comment agar channel saya terus berkembang. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalam.